Ada banyak player yang ngeklaim pas malam-malam mereka ngelihat sosok hitam yang aneh di sekitar kota hantu ini. Halo teman-teman, balik lagi sama gua, Richie Channel. Ya kali ini teman-teman, gue pengen ngelanjutin lagi ngebahas tentang misteri-misteri yang ada di GTA San Andreas. Ya memang, kalau ngomongin misteri di GTA San Andreas itu kayaknya nggak pernah habis-habis ya teman-teman. Soalnya game legendaris yang satu ini mengandung banyak banget misteri di dalamnya. Ya sebelumnya gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian baik-baik aja ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dan buat kalian jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Oke, daripada gua kebanyakan bacot, langsung saja kita mulai pembahasan misterinya. Untuk misteri yang pertama itu tentang tanda isyarat tangan dari geng yang ada di GTA San Andreas. Bagi yang belum tahu, kalian ngeh gak sih kalau di setiap geng yang ada di GTA San Andreas itu punya tanda isyarat tangannya masing-masing teman-teman. Jadi setiap geng itu punya ciri khasnya sendiri. Nah, buat lebih jelasnya, langsung aja kita perhatiin tanda dari masing-masing geng ini. Kita mulai dari geng balas dulu teman-teman. Untuk isyarat tangan dari geng balas seperti ini. Nah, kalian ingat ya teman-teman, buat nanti kita bandingin. Kita lanjut aja ke geng yang berikutnya. Geng yang berikutnya itu adalah geng Grove Street Families. Untuk isyarat tangannya seperti ini. Oke, kita next aja ke geng yang selanjutnya. Geng selanjutnya itu Los Santos Vagos. Untuk geng Los Santos Vagos seperti ini. Kita next saja ke geng yang berikutnya. Nah, geng selanjutnya itu geng San Fierro Riva. Untuk tandanya seperti ini. Oke, selanjutnya itu geng San Fierro Triad. Untuk tanda isyaratnya seperti ini. Oke, kita next saja. Untuk geng yang terakhir adalah geng Danang Boys. Nah, tanda isyaratnya seperti ini. Jadi gimana teman-teman? Kalian masih ingat kan tanda dari masing-masing geng tadi? Seperti yang kalian perhatiin, tiap geng di GTA San Andreas itu punya isyaratnya masing-masing. Pas gue menelusuri tentang tanda ini, gue itu nggak menemukan artikel yang ngebahas tentang ini. Tapi gue menemukan di salah satu forum, ada yang bilang, untuk tanda dari geng balas itu, namanya Blood Hand Sign. Kalau untuk geng Grove Street, itu namanya Creep Hand Sign. Dan kalau untuk geng Los Santos Vagos, itu namanya MS-13. Jadi dia itu cuman ngejelasin 3 geng tadi aja teman-teman. Pas gue menelusuri, ternyata tanda isyarat geng ini di dunia nyata juga ada teman-teman. Di gambar ini, ada keterangannya kalau ini adalah tanda isyarat tangan yang dipakai sama geng yang ada di LA. Sebenarnya menarik sih kalau dibahas lebih dalam lagi. Tapi, biar videonya nggak terlalu panjang, jadi gue hanya menyampaikan inti-intinya aja. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa telusuri lebih dalam lagi tentang tanda isyarat dari geng-geng yang ada di GTA San Andreas ini. Jadi ini untuk misteri yang pertama teman-teman. Kita lanjut aja ke misteri yang berikutnya. Misteri selanjutnya itu tentang berat badan di GTA San Andreas. Jadi teman-teman, ada beberapa misi di GTA San Andreas. Kalau si CJ beratnya berlebihan atau overweight, misinya itu nggak bisa dijalanin. Contohnya itu ada di misi Green Go. Nah, kita perhatiin dulu dialog dari cutscene ini. Man, why I gotta wait in the middle of this desert for this maniac all the time? Carl, it's the truth. Hey man, where you at? Sound like you in a cave or something. Around. Been eating a lot lately, Carl? Not getting enough exercise? Yeah, I guess. Look, I want you to use that gizmo you acquired, but you gotta lose some of that ballast first, fat ass. Hurry! We've only got a short window for this one. The hell with you. Man, I'm just big bone. Shit, that's all. Oke, di sini kalau kita perhatiin ada kalimat been eating a lot lately dan ada kalimat not getting enough exercise. Dua kalimat itu kalau diartiin, yang pertama, akhir-akhir ini lu makannya banyak ya.
Dan kalimat yang kedua artinya nggak cukup olahraga. Oke, jadi ini untuk misi yang pertama. Kita lanjut dulu ke misi yang berikutnya. Nah, untuk misi yang kedua itu ada di misi Black Project. Oke, kita lihat dulu dialog dari cutscene ini. Torino, where are you? Wrong devil, CJ. Truth! How are you? In better shape than you, fat ass. What? Hey, you watching me? Can't talk now. I need your help for something special. Come back here when you've lost some weight, Fatso. I'll be waiting. Hey, man, what the... Dang! I ain't that chubby. Oke, di sini si Truth bilang in better shape than you, fat ass, sama come back here when you're lost some weight. Nah, dua kalimat itu kalau diartiin, kalimat pertama artinya kondisi gua lebih baik daripada lu, dasar gendut. Dan kalimat yang kedua artinya lu balik lagi ke sini kalau berat lu udah turun, dasar gendut. Nah, jadi itu teman-teman beberapa misi di GTA San Andreas yang nggak kita bisa kerjain kalau berat badan si CJ berlebihan. Sebenarnya masih ada satu lagi, ada di misi Running Dog. Kalau misalnya kita gagal ngejalanin misinya dan keadaan si CJ lagi gendut, nanti habis kita gagal ngerjain misinya, si Smoke itu bakal nelpon si CJ yang intinya nyuruh ke gym buat nurunin berat badannya. Oke, kita lanjut aja ke misteri yang berikutnya. Selanjutnya itu misteri tentang NPC suka bundir di GTA San Andreas. Di video sebelumnya itu pernah gue bahas juga tentang fotografer yang suka bundir. Kalau yang sekarang itu ada di sekolah mengemudi yang ada di kota San Fierro. Jadi pertama-tama kita harus ke sekolah mengemudinya dulu dan masuk ke dalamnya. Buat ngeliat penampakan NPC bundirnya itu ada syaratnya. Jadi pas kita udah masuk ke dalam, kita harus menemukan si Michelle lagi ngobrol sama NPC yang lain. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman. Habis itu kita keluar dan kita naik ke atas bangunan sekolah mengemudi ini. Pas udah di atas ini, nanti kita bakal ngelihat ada NPC yang bakal jatuh dari atas. Nah, seperti ini teman-teman. Tiba-tiba aja ada NPC yang jatuh dari atas. Padahal di atas ini nggak ada apa-apa. Dan setelah gua menelusuri tentang ini, ternyata ini adalah sebuah glitch. Jadi ada sebuah artikel yang menjelaskan, intinya tempat belajar mengemudinya itu ada jauh di atas sekolah mengemudi ini. Dan untuk melihat glitch ini, ternyata ada syarat yang lain teman-teman. Yaitu syaratnya si CJ harus belum pacaran sama si Michelle. Kalau si CJ statusnya udah taken sama si Michelle, nanti kita nggak bakal ketemu-ketemu adegan di mana si Michelle ini lagi ngomong sama NPC lain. Makanya di sini gue nggak pakai sepan yang udah tamat gitu. Oke, jadi ini untuk misteri yang ketiga. Kita lanjut aja ke misteri yang berikutnya. Misteri selanjutnya itu tentang cuaca aneh di GTA San Andreas. Jadi di GTA San Andreas, di waktu-waktu tertentu, itu cuacanya bakal aneh teman-teman. Untuk yang pertama, pas sekitar jam 7-9 malam, nanti bakalan ada kabut berwarna merah. Nah, pas gue menelusuri tentang ini, menurut artikel yang gue baca, fenomena kabut merah ini bisa kita lihat di seluruh daerah yang ada di San Andreas. Nah, kali ini gue lagi ada di daerah San Fierro. Fenomena cuaca aneh selanjutnya itu namanya glowing water. Kalau diterjemahin artinya air bercahaya. Fenomena air bercahaya ini kita bisa lihat antara jam 5 sampai jam 7 pagi. Dan katanya hanya bisa dilihat di kota San Fierro aja. Nah, jadi seperti ini penampakannya teman-teman. Cuman pas gue selidiki lagi, ternyata di daerah lain itu juga ada. Sebenarnya masih ada lagi fenomena awan berwarna emas dan kabut berwarna hijau. Cuman pas gue cobain di game GTA gue, itu nggak bisa teman-teman. Jadi nanti buat kalian yang penasaran, kalian bisa cobain. Nah, caranya itu kalian harus setting ke rata kanan semua dan resolusinya di Full HD. Penjelasan tentang fenomena cuaca aneh ini ternyata cuma terjadi di GTA San Andreas versi PC aja teman-teman. Soalnya di GTA San Andreas versi PC ada kesalahan di dalam file timecyc.dat. Nah, mohon maaf teman-teman kalau gue salah cara bacanya. Jadi itu penyebabnya kenapa di GTA San Andreas versi PC pada waktu-waktu tertentu kita bisa menemukan fenomena cuaca aneh kayak gini. Oke, jadi ini untuk misteri yang keempat. Kita lanjut aja ke misteri yang berikutnya. Misteri selanjutnya itu tentang sosok misterius yang ada di Ghost Town atau kota hantu di GTA San Andreas. Menurut artikel yang gue baca, misteri tentang sosok misterius di kota hantu ini mulai beredar gak lama setelah game GTA San Andreas rilis.
Katanya ada banyak player yang ngeklaim pas malam-malam mereka ngelihat sosok hitam yang aneh di sekitar kota hantu ini. Dan kalau terlalu dekat sama sosok hitam ini, nanti sosok hitam ini tiba-tiba akan menghilang. Terus ada yang bilang juga kalau sosok misterius itu adalah seorang wanita yang sosoknya mirip kayak penyihir. Dan ada juga yang bilang sosok misterius ini juga membawa gergaji teman-teman. Terus kalau kita naik mobil polisi yang lagi patroli di sekitar daerah sini, kalau kita dengerin radionya, katanya nanti kita bakal ngedengerin laporan dari seorang polisi yang isi laporannya, kami menemukan seorang wanita tua yang mengerikan di Las Brujas. Nah, jadi itu beberapa rumor tentang sosok misterius yang ada di kota hantu ini. Terus juga gue menemukan ada teori lain, katanya dulu pas kota hantu ini masih penuh dengan kehidupan, pada saat itu ada seorang penyihir yang dieksekusi di kota hantu ini. Dan si penyihir itu bersumpah kalau dia bakal balik lagi di masa yang akan datang. Sebenarnya masih ada beberapa teori atau rumor yang lain mengenai sosok misterius yang ada di kota hantu ini. Cuman karena nanti videonya kepanjangan, mungkin kalau kalian tertarik gue bakal bahas di video yang lain. Atau buat kalian yang penasaran, nanti kalian bisa telusuri lebih lanjut lagi. Jadi kesimpulannya, penampakan tentang sosok misterius yang ada di kota hantu ini bisa dibilang cuma sekedar teori atau cuman mod. Soalnya gue udah sering kesini dan gak pernah menemukan penampakan apa-apa kecuali kalau dipasangin mod. Baru nanti bisa menemukan penampakan yang ada di kota hantu ini. Kayak misalnya di GTA Extreme Indonesia, di kota hantu ini kita bisa menemukan ada penampakan pocong. Dan gue juga udah pernah bahas di video tentang mengungkap misteri-misteri yang tidak terbukti kebenarannya. Pas gue di sini pasangin mod, itu gue baru menemukan ada penampakan di kuburannya. Oke, jadi ini untuk misteri yang kelima. Kita lanjut aja ke misteri yang berikutnya. Selanjutnya itu misteri tentang Men in Black di GTA San Andreas. Men in Black adalah sebuah agen yang bekerja untuk CIA, yang tugasnya itu untuk mengamankan orang-orang yang mengaku pernah menyaksikan aktivitas luar angkasa seperti ngelihat UFO atau alien. Tujuannya untuk mencegah mereka memberikan informasi kepada orang yang lain, jadi kayak biar nggak menyebar gitu beritanya. Untuk referensi penampakan Men in Black di GTA San Andreas, itu kita bisa lihat pas di misi Storeway. Di sini kita bisa lihat NPC-nya itu pakai setelan jas hitam dan sambil megang senjata M4 yang bentuknya sedikit unik. Dan pas gua menelusuri tentang Men in Black ini, dalam artikel yang gua baca itu, ternyata istilah Men in Black di GTA San Andreas ini cuma dibikin sama para fans GTA San Andreas. Soalnya terinspirasi dari film Men in Black. Bagi kalian yang tahu atau punya teori yang lain, nanti silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut aja ke misteri yang berikutnya. Misteri selanjutnya itu tentang misi Rider di GTA San Andreas. Di misi Rider ini ada beberapa hal yang unik teman-teman. Nah, jadi dalam misi Rider ini kita kan disuruh ke barbershop sama ke tempat pizza. Jadi sebelum kita nyampe ke barbershop dan tempat pizzanya, itu mobil Ridernya kalau kita tabrakin, walaupun kita nggak pakai cheat, itu mobilnya nggak bakal rusak. Nah, seperti yang kita lihat ini gue nggak pakai cheat apa-apa, seriusan. Hal unik berikutnya, ternyata mobil Rider yang kita pakai ini antara versi GTA yang final dengan versi GTA yang beta itu beda teman-teman. Kalau di versi final nama mobilnya kan Picador. Kalau di versi beta itu nama mobilnya Saddler. Jadi Rockstar mengganti jenis mobilnya antara versi beta dengan versi final. Oke, hal unik berikutnya, kalau kita ngejalanin misi Rider ini tapi duit kita itu nggak ada, nanti otomatis kita bakalan dikasih duit sama Rockstar teman-teman. Itu sebanyak $52. Nah, seperti yang kalian lihat ini, di sini duitnya udah gua nolin dan pas gua mau motong rambut, tiba-tiba duit gua nambah sebanyak $52. Jadi kita itu dikasih duit pas-pasan buat motong rambut sama buat beli pizza nanti. Dan hal unik berikutnya, ternyata NPC ini itu bakal ngikutin kita terus teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat ini, NPC dari karyawan pizza ini, dia ngikutin gue sampai ke Ganton loh. Ini cukup jauh loh teman-teman. Oke, jadi itu dia teman-teman, 7 misteri yang ada di GTA San Andreas. Nah, misteri yang mana aja yang baru kalian ketahui, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka, silahkan di like, yang nggak suka silahkan di dislike aja. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel ini, support terus channel ini supaya channel ini lebih baik lagi dan semakin berkembang. Dan semoga kita cepat ke 100.000 subscriber. Sampai ketemu di video-video pembahasan misteri selanjutnya. Jane!